yang khusyuk. Siapa orang yang khusyuk itu? Lanjutkan ayatnya. Alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi rajiun. Mereka yang senantiasa yakin bahwa saya ini milik Allah dan suatu saat saya akan kembali kepada Allah. Gampang. Saya suka bilang ini. Kalau kecewa, sakit hati, kesel, udahlah, lupain aja. Bentar lagi juga hidup kita beres. Mohon maaf. Walaupun syarat mati tidak harus tua. Bagi ibu-ibu yang sudah di usia 40 tahun ke atas, jangan diambil hati, nanti jadi penyakit. Iya, karena di majelis pengajian mau belajar menata hati. Ayo mau datang, bisa tinggal saya sama diungan yang lain. Allahu Akbar dari ibu. Jadi mengetahui kebesaran Allah sama diri kita. Coba lihat. Ketika ibu mau pipis, ada tandanya? Apa tandanya mau pipis? Kebelet. Kalau kebelet kemana? Ke balong atau ke toilet? Wah, pinter. Bisi ibu jonsuk di situ di perahu bebek. Nah, kok mau ikut? Bisa ditunda kalau pipis? Bisa ditunda. Bisa sehari ditunda? Mohon maaf, kalau buang air besar, tandanya apa? Mules. Bisa ditunda? Kalau WC toiletnya digembok, kemana ibu? Ke balong. Dia cari toilet yang lain, atau ibu mau pilih langsung ke balong. Sekalian marah lelet, gizi ya. Coba, sholat tandanya apa? Kenapa kalau pipis nggak bisa ditunda, buang air besar nggak bisa ditunda, kenapa sholat bisa ditunda? Kamu ini usah sinetron ini kata Cina kedendeng ya. Padahal si Andi lagi nggak tahu. Saya nggak terlalu ngikutin ya karena saya sibuk ngapalin Quran. Ada film India, stay tune lagi ibu. Film India, drakor. Oh apalagi kalau drakor. Coba hebatnya Allah, lihat nih, akbarnya Allah. Allahu Akbar. Saking besarnya Allah. Maka Allahu Akbar. Masihkah kita ada sesuatu yang kemudian kita tidak sadari bahwa Allah Maha berkuasa? Contoh, lemah, saya pikir bu, saya mohon maaf ya, saya cerita, saya pernah ke Korea, saya ketemu cewek cantik banget di Korea, tapi akal saya bilang bahwa wanita itu ya sama aja. Kenapa? Secantik-cantiknya wanita pernah hitut? Pasti bau gitu kan? Tidak akan, saya yakin 100% tidak akan wanita yang cantik itu hitutnya jadi wangi. Nggak ada. Jennie Blackpink hitut, wangi kan? Dan secantik-cantiknya wanita pasti pernah kabur usutan. Mungkin ya, ini saya nggak menebak-nebak. Jadi sebenarnya biasa aja. Yang jadi hebat itu siapa yang menghebatkan kita? Siapa yang menjadikan kita bisa datang ke kajian di tepi kota healing ini? Diperjalankan dari Soreang, Water Candle, Cililin, dari Ujung Berung, Cileunyi, Fruitstone, Buah Batu, Majalaya. Ada yang naik motor, ada yang nebeng, gesmah nebeng, tujuan bensin, nundutan tuh. Siapa yang bisa memperjalankan kita? Maka kata ulama, saya kasih dulu 5 amalan ini. 5 amalan yang kata guru saya ini kalau bisa jangan kelewat setiap hari. Apa amalannya? Yang pertama, jangan dilewatkan setiap kita keluar rumah ada ucapan Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula quwata illa. Paling simpelnya Bismillah. Ibu mau makan Bismillah. Gak langsung wak. You cengek di kencak, apa? Kencak. Gehu di ketuhu. Ini ketuhu di sini tahu. Ketuhu.
ini katuhunya gewu, set yang ini cengeng. Bismillah juga enggak, alhamdulillah enggak, bahkan makan sama tangan kiri. Satu, siapa yang makan dengan tangan kiri atau minum dengan tangan kiri, maka dia bersama dengan dan itu bikin kenyang, sehat. Makanya makan kalau pakai cengek gimana megangnya gitu. Di sini cengeknya. Nah, kanan dua-duanya. Maka simpel-simpelnya bilang bis. Ibu keluar rumah kaki kanan dulu. Bismillah. Kalau bisa panjang. Kalau enggak, bismillah. Masuk rumah, assalamualaikum. Meskipun nggak ada orangnya. Nggak ada orangnya. Kenapa? Karena ibu ketika di luar banyak kemudian bisa jadi ada jin, setan yang pengen ngikut. Maka kalau ibu masuk rumah dengan ucapan assalamualaikum, jin yang ada di luar nggak mau ikut ke dalam rumah. Pas kosong, ibu bilang assalamualaikum, doain rumah jawab waalaikumsalam. Satu, bismillah. Yang kedua, ketika mendapatkan kenikmatan, jangan lupa mengucapkan alhamdulillah. Tiga. Oh udah, tiga, betul. Yang ketiga, kalau mengingat masa lalu yang penuh maksiat atau kita melakukan kesalahan, maka ucapkanlah astagfirullah. Lebih lengkapnya astagfirullahalazim. Lebih lengkapnya lagi astagfirullahalazim wa bihamdi. Lebih lengkapnya lagi astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu. Lebih lengkap lagi Allahumma tarubi layarnya tadi ya. Yang keempat, ketika mendapatkan musibah atau sesuatu yang tidak menyenangkan, maka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi. Kalau ibu hafal bisa pakai doa Allahumma kalau ibu misalkan ini ya, ada sesuatu yang tadinya ibu miliki kemudian hilang, Allahumma ajurni fi musibati wa khufli khairan minha. Minta diganti dengan yang lebih baik. Yang kelima, tahun kelima. Yang ke satu, bismillah. Yang kedua, alhamdulillah. Yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Jangan lewatkan setiap harinya zikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. Secara kaidahnya Rasulullah. Tapi karena ada penghormatan kepada Nabi, maka berubah menjadi rofa atau jadi doma, jadi tinggi, maka jadi Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. 5. Oke? Ada yang ingat? Ya, teteh. Bismillah. 1. Bismillah. 2. 3. 4. 5. Masya Allah, tepuk tangan buat semua. Iya. Ada yang belum makan? Sabar. Ini jadi kita tuh lagi ngebahas ridho, jadi semuanya ini milih siganun terido. Siapa yang paling jauh? Saya. Siapa yang janda? Saya juga. Siapa yang belum? Enggak lah, insya Allah. Kita lagi membersihkan, saking semangat. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya lanjutkan lagi ya. Maka orang yang pengen falah, masih ingat tadi falah apa? Falah itu orang yang pengen, yang sukses dan juga bahagia dunia dan pengen falah. Kalau pengen falah maka harus beda deh. Qad aflahal. Terus alladzi hum fi salatihim. Betul kan? Kok jadi gitu? Surat Al-Mu'minun ya Bu, ayat 1 dan 2. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Lihat Ibu surat Al-Mu'minun ya. Saya bacain aja, enggak apa-apa Ibu fokus. Kalau ada yang mau nyatet enggak apa-apa nyatet. Qad aflahal mu'minun
Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Siapa? Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Di sini aflah dikatakan beruntung, sukses dan juga bahagia. Itu orang yang paling beruntung. Dia bukan berarti tidak bahagia. Dia bukan berarti tidak pernah tidak bahagia ketika di dunia. Dia pernah kecewa, pernah. Tapi kecewanya dia berubah menjadi nilai sabar dia kepada Allah. Dia bukan berarti tidak pernah bersyukur. Ketika dia mengingat bahwa dia kurang bersyukur, dia bakal banyak beristighfar kepada Allah. Banyak syukurnya, banyak sabarnya, banyak ikhlasnya. Maka ridho kepada ketetapan Allah. Mau gimana pun juga ya sudah jadi ketetapan Allah. Boleh nggak sekarang jadi hujan? Boleh? Senang hujan, senang panas. Gimana Allah? Gimana Allah aja. Kita nggak bisa ngerti gimana ini kemudian. Ingat ketika kita kemudian pengen nih, ibu pengen sekarang hari apa sih? Rabu. Ibu pengen nih hari Rabu ini supaya adem, pengen hujan. Kita pengen itu yang bikin nyiksa seseorang. Saya dulu pernah mikir, loh saya kenapa jadi ribet mau makan itu? Padahal makan itu nggak pernah ribet. Syarat kita, kenapa kita makan? Lapar. Gimana cara supaya kita nggak lapar? Yang jadi repot ketika kita bertanya mau makan apa. Ketika ada aplikasi online, mami, makanan, itu kita langsung milih-milih. Bahkan kadang ada orang tua yang mengajarkan anaknya untuk milih dan tidak bersyukur tentang makanan yang oke, saya mau makan apa? Itu ada saya punya tamu dari Jakarta ke Bandung. Cari tempat makan sampai sejam keliling di Bandung. Mau pecel nggak? Aduh, ini tempatnya lah. Gak suka menunya lah, gak inilah. Mau makan wae ini udah cukup teh. Ayo urang jeung bala-bala jeung leupeut geus bahagia. Kalau makan itu simple. Makan yang ada. Jangan makan yang tidak, karena nggak bisa dimakan. Apa makanan yang paling enak? Betul. Makanan yang paling enak itu makanan yang ada. Karena yang tidak ada enak nggak? Hadi Boni pengen apa? Misalkan kopi, nggak ada. Oh ada ini. Nah, adanya kopi ini jadi enak nggak? Belum tentu, karena belum di. Nah, contoh saya minum coba. Nih, saya minum nih, mami makasih, baik banget mami. Misalkan saya minum, Bismillah. Ketika saya minum, karena ini rezeki dari siapa? Allah. Dihantarkan oleh seseorang, dibuat sama seseorang. Kemudian saya bilang Bismillahirrahmanirrahim. Maka saya minum itu harus kata Nabi minum itu harus 3 tegukan. Nggak boleh leg-leg kayak ontak. Jadi kayak gini misalkan. Bisa 3 leg-legan, ada 2 cara. Mau saya contohin dua-duanya nggak? Yang satu, 3 leg-legan mah di sini lihat. Bismillahirrahmanirrahim. 3 leg-legan. Baru bilang alhamdulillah. Atau yang kedua, bisa begini. 1. Alhamdulillah. 2. Yang ketiga, maka bilang alhamdulillah. Itu cara minum kata Nabi. Mau diulangi? Enak ya kopinya, masya Allah. Maka Bu, yang nikmat itu apa yang ada. Siapa suami yang paling baik? Suami yang ada. Kenapa ibu jadi ningali suami tetangga? Belum tentu dia juga sama ibu bahagia, benar nggak? Rumput tetangga lebih indah daripada rumput sendiri. Padahal rumput tetangga mah sintetis, palsu. Alusnya di postingan Instagram ngungkul. Belum tentu asli. Makanya saya suka ngingetin yang pertama, kalau kita pengen bahagia, itu jadikan inginnya kita itu sesuai dengan inginnya Allah dan Rasulullah. Inginnya Allah dan Rasulullah itu simpel. Apa inginnya Allah dan Rasulullah? Menjadikan hidup kita itu semuanya menjadi ibadah. Marahnya suami harus jadi ibadah saya.
Saya sama ya Bu ya, ini karena usikum binafsi bital. Bahwa saran saya, nasihat cerita saya, ini pasti saya latihan juga. Tapi kalau Mami mau tahu aslinya Handi Boni, Mami silakan tanya ibu dan istri saya dan anak saya. Mami akan tahu benar nggak sesuai tausiahnya Handi Boni dengan realitanya, aslinya. Kalau mau tahu silakan tanya sama istri saya, sama ibu saya, tanya sama ibu saya. Gimana Handi Boni kalau di rumah? Gimana Handi Boni kalau misalkan sama istri? Saya selalu bilang, kalau istri saya marah duluan, saya yang sabar. Kalau saya yang marah duluan, istri saya yang sabar. Kalau kita sama-sama marah nggak ketemu, ambil air wudhu, sholat. Masing-masing sholat. Atau apa tadi? Kasih waktu dulu untuk bisa rehat. Tapi yang paling jelas, saya cuma bilang ini, saya itu nggak pernah punya ilmu rumah tangga harus jadi sarana neraka, nggak boleh. Kamu itu harus jadi sarana surga saya harus jadi sarana surga kamu. Kalau pengen begitu terus, jadikan rumah tangga kita harusnya ibadah. Ada orang punya anak jadi stres, ada nggak? Ada nggak orang punya anak jadi tidak bahagia? Tapi ada nggak orang yang pengen punya anak? Ada orang yang pengen nikah supaya bahagia, ada orang yang pengen cerai supaya bahagia. Ingat, ada orang yang pengen punya anak supaya bahagia, ada orang yang stres justru ketika punya anak. Lah sebenarnya hidup kita mau gimana pun, kuncinya cuma ada di kita. Mau bagaimanapun kita selalu menerima. Nah, selalu menerima ini namanya ridho. Maka kita senantiasa apa? Ibadah sama Allah. Mau kayak gimana pun keadaan. Susah, senang, bahagia, mohon maaf, sedikit harta, banyak harta, kita tetap ingat sama waktu zaman punya motor, sering ngaji. Kenapa ketika punya mobil jadi malas ngaji? Macet katanya. Iya, makanya macet. Ya bener-bener. Aduh, malas ngaji, macet. Naik motor atuh, hoream panas. Jadi selalu ada alasan. Padahal nikmat yang Allah berikan kepadanya banyak atau sedikit? Banyak. Allah itu nggak pernah memberikan kepada manusia yang buruk, nggak pernah. Kecuali manusianya yang kemudian bersikap buruk kepada. Makanya lihat di Quran surat Ar-Rahman ada kalimat ini. Hal jazaul ihsan ilal, balasan kebaikan itu kebaikan lagi. Oke, saya lanjutin ayatnya. Qad aflahal mu'minun. Sungguh sukses, sungguh beruntung, sungguh bahagia dunia dan akhirat. Siapa orang yang beriman? Siapa orang yang beriman itu cirinya? Cirinya yang pertama, alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Orang yang khusyuk dalam sholat. Tadi khusyuk itu bukan konsentrasi. Khusyuk itu apa? Rasa takut kepada Allah dan rasa harap kepada Allah, juga rasa cinta kepada orang Indonesia itu kalau bicara khusyuk kayaknya paling jago. Ibu lagi sholat zuhur, kan hening ya kalau lagi sholat zuhur ya. Allahu Akbar, kan gak dikerasin. Kan lagi khusyuk ibu sholat. Oh, tahu digoreng di mobil dina katel jorok sampai speaker nanti ibu nggak lanjut ke dino sholat coba ada yang lagi takbir Allahu Akbar rakaat kedua jagung manis servis jok parabot kasur susu nini di kalengan susu murni masa susu nini susu nini di kalengan bas susu murni pangalengan teng neng 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 teng neng 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 ya teng neng neng teng neng neng ngomong ibu entah ibu kerduha Allahu Akbar dua doa itu kan tahu sayur masuk si mang mumpung ngaliwat batal sholat ibu. Orang Indonesia hanya ada di Indonesia. Di Arab mah mau ya di Arab mah paling kita mau ke masjid digoda gitu kan, ayo syahrini beli paling gitu. Maka khusyuk itu berkaitan dengan hati yang hanya berharap dan tertuju kepada
Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Satu. Yang kedua, cirinya adalah walladzina hum anil lagwi mu'ridun. Dan orang yang senantiasa menjauhkan dirinya dari perbuatan-perbuatan yang tidak berguna. Menggunjing orang itu sarang dosa. Menggunjing orang itu sarang dosa. Dosa, 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 dosa. Gak boleh, jangan ngomongin orang, karena kita juga gak suka diomongin sama. Kalau gak suka dihina sama orang, jangan menghina. Ini prinsip hidup yang simple, tapi kadang ribet. Ibu pakai sepatu, pakai sendal, ditaruh di depan. Kalau gak suka sendal kita, sepatu kita diinjak sama orang, maka jangan pernah menginjak sendal. Apa susahnya kita menyampingkan sendal orang lain untuk ngambil sendal kita? Gak usah dipakai, langsung cek-cek dijijek semuanya itu. Itu kalau sendal bisa ngomong itu kesiksa ya. Satu, sholat. Dua, saya tadi bahas tentang azan juga ya. Saya beresin. Azan ini yang kemudian diajak pertama kali bukan langsung sholat. Azan itu panggilan sholat, tapi gak langsung diajak sholat. Gak langsung hayya 'alas sholat, enggak. Tapi diajak yang pertamanya, dikenalkan dulu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bahasanya kayak gini. Ibu ngerasa nggak bahwa Allah yang maha besar gitu? Handi Boni ngerasa nggak bahwa Handi Boni itu nggak bisa apa-apa kecuali dengan izin Allah? Yang bikin Handi Boni bisa ngicep itu siapa? Allah. Yang bikin Handi Boni itu bisa papah itu siapa? Allah. Handi Boni bisa mohon maaf makan, dicerna, vitamin A kesini, vitamin B, vitamin E, protein, kalsium, zat besi. Siapa yang ngatur semuanya? Allah. Saking hebatnya Allah. Maka ketika mengakui, maka kita menjadi apa? Kecil. Ketika kita menjadi nggak ada apa-apanya, naik pesawat, makin tinggi pesawat, makin kecil kelihatan apa yang ada di dunia. Benar nggak? Begitu juga keimanan. Makin tinggi keimanan kita, makin hebat keimanan kita, yang ada di dunia itu kelihatannya jadi kecil dan simpel. Orang Indonesia, mohon maaf ya, saya kebanyakan orang Indonesia, ketika di jalan, itu dunia itu kelihatannya besar. Dia nggak nerima. Ketika di jalan ada begini, begitu. Jangan kan gitu. Kadang orang Indonesia salah aja masih bisa marah. Udah tahu dia salah ngelawan arah, tetap dia yang marah. Udah tahu ini jalannya satu arah, dia malah kemudian jadi dua. Atau misalnya dari sini nggak boleh ke sini, dia malah ke situ. Saya marahin, saya bilang, Pak, kan nggak boleh ke sini, Pak. Itu kan diperboden. Dia bilang apa? Oh, yang lain juga gitu. Saya mau bilang, saya kadang emosi juga, kadang mau bilang, loh, kalau ada orang goblok jangan ikut-ikutan goblok gitu. Kalau ada orang bodoh jangan ikutan jadi bodoh. Jadi akhirnya buang-buang waktu juga, membodohi orang bodoh itu membuang waktu. Jadinya gimana ya? Udahlah lewat aja. Cuma saya mikir, Indonesia nggak akan berubah. Kalau gimana? Kalau nilai-nilai keislaman nggak benar-benar diaplikasikan. Coba saya tanya ke ibu, yang banyak korupsi di Indonesia, orang Islam atau agama yang lain? Yang banyak ngerampok, orang Islam atau agama yang lain? Nah, ayo ibu mulai yakin atau mulai ragu sama agama sendiri? Mohon maaf, yang jadi pelacur banyaknya orang Islam atau orang lain, agama lain? Saya ditanya sama seorang waktu itu yang berbeda agama dengan saya di Pangalengan. Ustaz, saya tadi dengar Ustaz bahwa Islam itu agama yang paripurna, sempurna. Saya mau tanya, kenapa di Indonesia yang banyak koruptor orang Indonesia, yang banyak bohong pejabatnya orang Islam, yang banyak korupsi orang Islam, yang banyak jadi pelacur orang Islam, yang banyak korupsi orang Islam, yang banyak jadi pelacur orang Islam, yang banyak jadi pencuri orang Islam, yang banyak jadi pembunuh orang Islam? Kalau begitu berarti bermasalah ini agamanya, karena banyak yang bermasalah. Saya bilang, Pak, teman saya di Amerika bilang, katanya di penjara Amerika yang korupsi banyak orang yang Nasrani, yang pembunuh banyak orang yang Kristen. Ketika saya ke India, yang jadi perampoknya banyak orang Hindu. Kita itu akan kecewa ketika melihat agama dari seseorang, tapi kita dituntut untuk menjadi seseorang yang mencerminkan agama. Paham nggak maksudnya?
Kita bakal kecewa, ibu akan kecewa ketika melihat benarnya Islam dari saya. Karena saya itu bisa mengecewakan. Saya bisa mengecewakan nggak? Bisa. Misal, saya sering diwanti-wanti sama ibu-ibu ya. Andi Boni jangan nikah lagi ya. Andi Boni jangan poligami ya, tapi ya. Saya banyak dititipin itu. Saya bilang, Bu, saya tuh nggak tahu ya. Kalau kepikiran mungkin iya. Kalau pakai nafsu ya Bu ya. Ya ngelihat jambu batu kan banyak banget sekarang. Janda manis baru beranak satu. Banyak. Artinya banyak yang bisa dibantuin. Cuman saya tuh bingung. Saya suka takutnya kepedean, takutnya belum tentu dia bisa sesayang itu sama saya, kan beda. Yang berikutnya saya suka bilang sama ibu loh, ibu kamu kalau saya nikah lagi ibu bakal kecewa. Saya kecewa Ustaz, nanti saya nggak mau ngaji lagi. Coba bayangin. Kalau ngelihat agama dari seseorang, kita bakal kecewa, banyak kecewanya. Karena kita sempurna atau tidak? Apakah yang di sini ngaji semuanya sudah sempurna? Apakah sudah pasti baiknya? Tapi kita lagi belajar menjadi lebih baik. Kan itu kita. Ketika ngaji itu bukan ngerasa bahwa saya sudah paling baik, bahwa saya lagi belajar menjadi lebih baik. Pakai hijab bukan ngerasa saya paling suci, tapi saya lagi membersihkan diri saya dari dosa. Dengan cara saya menutup aurat saya sebaik-baiknya. Itu lagi latihan, bukan merasa paling suci. Maka saya suka ada seorang wanita bilang, Ustaz saya masih belum dihijab karena saya lagi menghijab hati saya dulu. Saya itu langsung buka celana ya. Jadi Ustaz kenapa buka celana? Saya mau mencelanakan hati dulu aja. Iya mah bahayanya gue lucu kan. Ya enggak gitu Ustaz loh. Kenapa? Apa? Coba logikanya kan sama. Ya hijab mah hijab dulu aja. Tutup aurat dulu aja. Masalah hati akan terperbaiki kemudian. Masalah kayak gini Bu, ada nggak yang dihijab misalkan, mohon maaf ya, saya suka risih lihatnya, tapi saya suka bilang, tapi ini nanti saya bahas. Yang hijab yang ngerokok ada nggak? Saya tuh risih ngelihatnya Bu. Yang masih hijab ngerokok saya risih. Kenapa? Saya sih suka bilang itu hak dia. Tapi mohon maaf, dia akan merepresentasikan Islam itu sendiri. Pakai baju hijab seksi ada nggak? Ketat gitu takyur. Ini kita tenggeng gitu kita. Itu menonjol, itu nikah gitu. Ngahajar pakai tas lempang, sama yang ketat tinggal itu. Emang cewek cantik itu yang harus payudaranya besar? Enggak. Pertanyaannya, yang jadi cerminan buruk bukan hanya dianya, tapi apa yang melekat padanya? Apa? Islamnya. Maka sebenarnya kita akan kecewa ketika melihat agama pada seseorang, tapi kita diajak untuk mengamalkan nilai-nilai agama. Coba kalau umat Islam di Indonesia mempraktekkan nilai-nilai agama Islam dalam kemasyarakatannya, indah nggak? Indah. Satu, jujur, pegang kata Rasulullah Muhammad SAW. Satu, jujur, jangan pernah bohong. Ibu nggak perlu ngecek WhatsApp suami. Biar. Ibu nggak perlu ngecek WhatsApp suami, suami nggak perlu ngecek WhatsApp. Karena sama-sama satu pegang coba, jujur, susah. Karena pengalaman. Coba bayangin Bu, kalau kita praktek, lihat Rasulullah Muhammad SAW, innama bu'istu liutamima makarima. Yang pertama dioprek sama Rasulullah SAW perihal apa? Akhlak itu diajak untuk senantiasa, salah satunya adalah orang lain tidak tersakiti oleh kita. Halo, assalamualaikum. Sudah mulai keleyang-keleyang kan? Jam sakit kajian lumayan Pak, beli jentundu, jelapar. Semangat? Ini saya seumur saya kajian di Indonesia, di luar negeri, baru sekarang kajian pada zuhur yang sepenuhnya. Tepuk tangan dulu. Benar, udah gitu, iya benar. Baru sekarang kalau kajian kantor pada zuhur sering saya. Tapi kalau ibu-ibu di tempat terbuka kayak gini, beri disaksianku bebek, itu saya baru ini. Ayah soang, ayah domba, segala. Pak Ferry mah memang kreatif, Pak Ferry Masya Allah. Pak Ferry itu orang baik ya, memang berbeda keyakinan, tapi beliau supporting banget sama kegiatan dakwah ini. Ya saya doakan yang terbaik.
Insya Allah. Oh ini ada ini juga. Oh ada pertanyaan. Jadi saya butuh ya guys, saya sudah nonton. Nih ya. Nih saya pelan-pelan ya Bu ya. Saya pelan-pelan tapi insya Allah kita nganggap. Kadang ada yang bisa dicatat sama ibu, kadang ada yang bisa ibu bayangkan atau ibu rasakan. Karena sebenarnya agama ini berat atau ringan? Agama ini membuat kita ringan dan bahagia. Saya suka bilang gini, misalkan kita disakitin sama seseorang, sama anak muda SMA, saya suka bilang, kenapa kamu membiarkan dia untuk menyakiti kamu? Siapa dia? Hebat banget, rusak hidup kamu sebegitunya. Sampai kamu bisa melupakan Allah yang begitu baik sama kita. Saya pernah sampaikan satu hadis kemarin di Bekasi. Allah itu kedatangan satu hamba di satu malam yang berdoa kepada Allah. Dia datang dengan banyak maksiat kepada Allah. Dia datang kepada Allah dengan banyak dosa dan dia bilang, Allahumma gfirli zanbi faghfirli. Allahumma gfirli zanbi faghfirli. Ya Allah, saya banyak dosa, ampuni dosa saya. Lalu Allah sampaikan apa? Hambaku mengetahui bahwa hanya aku yang bisa mengampuninya, dan dia tahu bahwa dengan dosanya saya bisa menghukumnya. Dan hari ini dia memohon ampun kepadaku, maka aku ampuni semua dosa-dosa. Lalu kemudian hamba ini bermaksiat lagi, tobat lagi. Allahumma gfirli dzanbi faghfirli. Kata Allah, hambaku memohon ampun kepadaku. Dia tahu bahwa aku yang senantiasa mengampuni dosanya, dan dia tahu bahwa aku akan menghukum dari setiap kemaksiatannya. Hari ini dia memohon ampun kepadaku, maka aku ampuni dosa dia semua. Sampai 3 kali maksiat, tobat. Maksiat, tobat lagi, diampunin lagi. Maksiat lagi, tobat lagi, diampunin lagi. Terus-terusan sampai Allah bilang ini, dan teruslah kamu mohon ampun kepadaku, dan teruslah kamu berlaku sesuka. Ulama mengatakan, teruslah kita memohon tobat kepada Allah, meskipun berkali-kali kita jatuh ke dalam lubang kemaksiatan, tapi pastikan kita balik tobat lagi. Kemudian ada seseorang yang datang, ya Rasulullah, bagaimana seandainya dosaku memenuhi seluruh isi bumi, saking banyak dosa? Kata Rasulullah SAW, seandainya engkau membawa ke hadapan Allah dosa sepenuh isi bumi sekalipun, maka Allah akan memberikan ampunan sepenuh isi bumi semuanya. Jadi Allah itu tidak pernah bosan mengampuni dosa hambanya. Cuman hambanya yang nanti bosan minta ampun sama Allah. Kalau Allahnya nggak pernah bosan ngampunin kita, terus diajak, wasari'u ila magfiratin min rabbikum. Ayo bergegas menjemput ampunan Allah. Halo? Kata Allah, kalau mau dibahasakan, harus kayak gimana lagi? Dilihatin bencana udah. Ada bencana di langit, ada bencana di laut, ada bencana di pantai, ada bencana di bumi. Pakai gempa udah. Pakai penyakit sudah. Pakai ini udah. Kehilangan seseorang yang disayang udah. Masih nggak mau kembali sama Allah. Dirugikan, ada yang kemudian ditipu, ada yang kemudian dikhianati. Itu hidayah dari Allah, nggak pernah berhenti ngasih ke kita. Masih kita nggak mau tobat sama Allah, kan ketakutan. Mohon maaf, ibu pernah lihat yang tabrakan? Deg-degan nggak? Seperti itulah hidayah. Meskipun kejadiannya ke orang lain, tapi kita harus hati-hati. Yang tsunami bisa jadi di Aceh, bisa jadi di Palu. Yang tobat harus kita. Mereka juga tobat, kita juga harus jadi tobat. Nggak jadi gini, nunggu. Kemarin harus ditakut-takutin, ini patahan Lembang, nanti dari patahan Lembang, sesar Lembang ke sini, nanti akan ada begini-gini. Digituin aja orang masih sedikit yang mau tobat. Bu, kira-kira kemaksiatan itu kalau nggak dipromosiin, laku nggak? Hah? Halo, Assalamualaikum. Kemaksiatan itu ibu nggak promosiin aja tetap laku. Tapi ketaatan meskipun ibu promosiin, ada hadiahnya. Lihat, dari BPR Syariah HIK Parahyangan, ada dari floating market. Handi Boni bagi-bagi sedikit emas, bagi-bagi uang. Bisa jadi di posting, ada yang di Facebook, ada yang di TikTok, ada yang posting di Instagram, ada yang di WhatsApp Story, ada yang diundang dari WhatsApp, ada yang didatengin langsung buat diajak langsung. Yang keajak dari sekian banyak ibu-ibu yang ada di kota Bandung, yang tergerak ibu. Di tengah yang lain mungkin ada kesibukan atau sakit. Tapi apa?
Kata Rasulullah Muhammad SAW, ada 2 raudhah di dunia ini. Raudhah yang pertama di Madinah, yang kata Rasulullah Muhammad SAW, antara mimbarku dengan makamku itulah taman-taman surga. Siapa yang berdoa di situ, aku kabulkan semua doa-doanya. Allah akan kabulkan semua doa-doanya. Siapa yang memohon ampun, akan diampuni semua dosa-dosanya. Itu raudhah yang pertama. Di mana, Bu? Pengen ke Madinah? Insya Allah kita ke Madinah bareng-bareng. Raudhah yang itu, kalau raudhah di Madinah, yang ibu pernah umroh sekarang, yang baru-baru ini, pernah ada yang udah umroh sekarang? Itu ngantri, Bu, ke sana, bener? Pakai tasreh, harus ngantri, itu pengen kemudian. Sekali sekarang cuma bisa. Ngantrinya lama, kepanasan, baru kemudian bisa masuk. Itu segitunya. Tapi orang melupakan raudhah yang kedua. Ada yang tahu nggak raudhah yang kedua? Kata Rasulullah Muhammad SAW, seandainya kamu melewat satu tempat yang dimana di sana ada seseorang yang sedang berkumpul, kemudian membaca Quran dan memperdalami Quran, menjelaskan ilmu-ilmu agama, duduklah sejenak dan dengarkan, karena itu adalah taman surga. Maka ibu-ibu yang ada di sini, setiap berdoa Allah ijabah, setiap minta ampun Allah ampun dosa-dosa. Masya Allah. Kata Rasulullah Muhammad SAW, kun aliman, jadilah orang yang berilmu. 2, kun muta'aliman, atau jadi orang yang senantiasa menyampaikan atau mengajarkan ilmu. 3, au mustami'an, atau jadilah orang yang mempelajari ilmu. Yang ketiga, au mustami'an. Yang keempat, au muhibban, atau jadilah orang yang senantiasa mencintai ilmu. Seenggaknya kita belum bukan jadi orang yang berilmu. Siapa orang yang berilmu? Yang senantiasa takut kepada Allah. Disebutnya ulama. Ada rasa takut dia kepada Allah. Ada rasa senantiasa harap dan cinta kepada Allah. Orang yang kedua, orang yang senantiasa mengajarkan ilmu. Yang ketiga, jadi mustami, orang yang mendengarkan ilmu. Duduknya kita mendengarkan ilmu, datang malaikat. Malaikat maut? Enggak, malaikat rahmat. Allah senantiasa kemudian dimintakan ampunan dari hambanya yang lagi duduk ini. Setiap duduk. Yang saking rapatnya, kata Rasulullah SAW, itu duduknya mereka yang di raudhah majelis ilmu, kalau ada daun jatuh nggak sampai ke tanah, karena ketahan di paha-paha di sini. Ini rapat ini semuanya. Makanya saya bahagia banget nih. Insya Allah mudah-mudahan jadi ahli surga semuanya. Seandainya saya punya uang yang lebih banyak, saya bagi semuanya tanpa minta dicoblos. Gak minta dicoblos. Saya emang senang bagiannya. Saya tuh punya usaha yang itu tadi. Ini kan kartu nama saya. Saya punya perusahaan namanya DHC, The Holistic Care. Saya bikin produk minyak telon. Minyak telon buat anak yang halal, yang aman dan menyehatkan. Karena saya ingin menyelamatkan juga ibu-ibu dan anak-anak. Bisa dipakai buat ibu-ibu juga bisa. Kenapa Handi Olfam namanya? Instagramnya olfam.id. Kenapa Kang Boni bikin usaha? Supaya jadi ustadz yang gak banyak ngarep dunia. Doain ya Bu ya. Saya malu kalau mau bikin pesantren minta sama ibu-ibu. Saka inget ibu-ibu ya. Rek namantuan henteu kajil. Nanti ngalir mah habis rek dagang dorok-dok. Tapi nggak akan pernah minta sama makhluk. Ibu saya ngajarin gitu Bu. Ada yang nanya kenapa Ustadz Boni nggak pernah mau menerima tawaran di TV? Saya banyak, alhamdulillah Bu. Bukan sombong ya Bu ya, tapi alhamdulillah Allah angkat derajat saya. Trans TV apa itu mau ngajak saya untuk kemudian tiap acara Ramadan atau acara tiap hari. Saya nggak pernah mau. Kenapa nggak pernah mau Kang? Apa nilai kontraknya kecil? Kalau ngomongin uang Bu, gede banget Bu. Tapi saya ingat amanah ibu saya, kamu jangan masuk TV. Nah cukup. Nah Bu, ibu mah serius banget kan? Kamu jangan masuk TV katanya. Kenapa Bu nggak boleh masuk TV? 1, kalau terkenal takut lepas kontrol. 2, fitnahannya banyak.
godaan hartanya juga besar. Tapi saya respect sama ustadz-ustadz yang bisa di TV. Saya sama Ustadz Maulana sering video call, suka video call, nggak sering sih. Ustadz Maulana tuh Bu, Masya Allah, sederhana hidup. Istrinya baru meninggal kemarin. Beliau haji kan? Beliau haji kemarin. Itu Ustadz Maulana yang jarabah, oh jarabah ya gitu. Kayak apa sih? Jamaah, oh jamaah. Jarabah mah. Jarabah mah anu leherna panjang kayak, oh jarabah. Ya. Yang jamaah, oh jamaah itu kan istrinya baru meninggal, anaknya banyak, rumahnya sederhana banget. Masya Allah, kalau beliau diundang nggak pernah minta-minta harus segini sama saya. Saya maka suka tersungging saya. Kalau ada ibu-ibu yang mau ngundang saya tuh gitu, Ustadz kalau ngundang Ustadz bayar berapa? Emangnya aku cowok apa? Ibu mau undang saya short time atau long time? Ya, saya jelasin lagi ya. Udah 2:30 ya. Satu jam lagi sambil kita jalan. Makanya tadi Bu, ketika kita menjalankan agama, yang paling pertama, saya review dikit ya Bu ya. Yang paling pertama, penting kita merasakan kebesaran Allah. Lalu kemudian yang kedua, penting kita mengakui kekuasaan Allah. Makanya setelah azan Allahu Akbar ada kalimat Asyhadu an la ilaha. Setelah itu kalau kita pengen paripurna, maksudnya pengen sempurna, pengen sampai mencintai Allah, gimana caranya? Nanti ada Quran surat Ali Imran. Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau pengen kemudian kita mencintai dan dicintai Allah, maka ikutilah Rasulullah Muhammad SAW. Makanya alhamdulillah Bu, di Bandung itu nggak kekurangan habaib. Ada habib-habib yang kemudian keturunan zuriat dari Rasulullah Muhammad SAW yang senantiasa kemudian memberikan majelis ilmunya. Ibu kalau ketemu sama majelis-majelis para habaib, kalau bisa datangi. Mumpung masih ada bisa ngelihat cucunya Rasulullah SAW. Ada yang sering sama Mami Haris, itu Habib Ali Al-Kaf dari Garut sengaja datang ke sini. Kemudian banyak Habib-Habib yang lainnya yang senantiasa di Kabupaten Bandung ada, ya Bu ya, daerah Soreang, Cimahi, banyak. Ambil ilmunya. Ciri ilmu yang baik ketika Ibu terima. Halo, Assalamualaikum. Ciri ilmu yang baik ketika Ibu terima itu apa? Ibu tidak mudah menjatuhkan orang lain. Ibu tidak mudah menyesatkan orang lain. Ibu tidak mudah menghinakan orang lain. Dan Ibu tidak jadi sombong. Halo, Assalamualaikum. Gak ngerasa kita yang paling benar ini udah. Saya diajarin sama guru saya itu gak pernah. Kalau kamu belajar ilmu agama, makin dalam ilmu kamu, makin kamu bisa besar harap maklumnya sama seseorang. Loh, kamu itu gak akan pernah memandang seseorang itu menjadi hina. Sehina-hinanya orang bisa jadi lebih hina diri kamu sendiri. Sebaik-baiknya kamu bisa jadi lebih baik orang. Kata Syekh Abdul Qadir Jailan. Maka saya cuma diajarin satu. Kalau ketika saya di Jawa Tengah, ojo lereng dadi wong apik. Jangan pernah berhenti menjadi orang yang baik. Meskipun kita disakiti, dihianati, ridho sama ketetapan Allah. Kenapa? Malu sama Rasulullah Muhammad SAW yang bawa dakwah dengan harta dan jiwanya. Hartanya habis di jalan Allah, luka tubuhnya, berdarah-darah badannya. Coba bayangin pengorbanan Rasulullah SAW. Kita baru ngorbanin apa sih sekarang? Kadang kita males-malesan ibadah. Makanya kita yang diajak buat lebih semangat lagi sekarang untuk menjalankan agama. Terakhir itu dulu yang saya sampaikan. Sambil nanti Papa mau tanya jawab kalau ada yang mau bertanya. Yang mau bertanya dipersilakan. Terima kasih sama Ustadz Handi Boni. Sebentar saya dulu terima kasih kepada Umi Hadi sudah hadir. Ya, Umi salam takdim, salam hormat kami dari komunitas Mimbar Hiburan Amal Bagi Du'afa. Semoga Teh Harisnya tambah berkah. Amin. Nanti ibu-ibu tahu ya Teh Haris di mana? Di Parapatan 5, cenanya di Bandung. Alhamdulillah, Ado Gaduna hadir hari ini.
Mangga kepada Ibu Eti Dadang sebagai Ketua Majelis Taklim Siti Marin Rihatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, yang harus dilaksanakan atau diamalkan oleh kita setiap harinya itu yaitu yang 5 ya Ustaz ya. Pertama itu basmalah, kedua hamdalah, ketiga istighfar, keempat innalillah, kelima tahlil la ilaha illallah. Itu selalu ya, mohon maaf selalu, tapi kadang-kadang Ustaz mohon maaf sekali saya lupa masuk ke kamar kecil itu masih terus begitu sadar begitu, tapi itu sering terjadi. Itu gimana ya? Karena kebiasaan ya. Tapi ini saya cerita ya Bu ya. Saya punya guru di Tasikmalaya. Beliau itu pernah masuk masjid lupa pakai kaki kiri dulu. Jadi waktu itu pas masuk masjid tiba-tiba beliau langsung berapa langkah itu langsung sujud langsung minta ampun sama Allah. Kita kan bingung ya, ini kenapa? Kok langsung tiba-tiba pas masuk, saya kira jatuh gitu. Ternyata bukan jatuh, tapi beliau bersujud minta ampun kepada Allah. Begitu beliau beres berdoa, kita nanya, Pak Kiai kenapa? Jawaban beliau itu luar biasa. Saya minta ampun sama Allah karena saya sampai nggak dikasih inget masuk masjid harus kaki kanan dulu. Kok malah masuk pakai kaki kiri? Itu sampai segitu. Jadi saya suka bilang ini, mohon maaf, berbahagialah orang yang ketika untuk hal yang paling terkecil itu dikasih ingat sama Allah. Contoh, masuk toilet kaki, keluar toilet kaki, masuk masjid kaki, keluar kaki. Berbahagialah kalau ibu dikasih ingat itu. Minum pakai tangan kanan, minumnya pelan-pelan, bilang bismillah, selesainya ingat bilang alhamdulillah. Itu bahagia banget. Ibu berarti diberikan kebaikan-kebaikan sama Allah. Tapi manusia kan tempatnya lupa, ada lupanya. Gimana kalau lupa? Faqul tustaghfiru rabbakum innahu kana ghafar. Mohonkanlah ampun kepada. Makanya ketika masuk toilet saya suka bilang, simple. Kalau pengen sehat, 3, pola ke toilet harus benar, sunnah Nabi. Masuk pakai kaki kiri, itu sehat gitu. Ibu belum kebayang ya, kenapa kok bisa masuk pakai kaki kiri? Kan suka nanya nggak? Kenapa sih masuk toilet harus kaki kiri? Kan sama-sama kaki. Kenapa harus kaki kiri dulu? Karena bakteri yang kemudian senantiasa kita tutup di sini ketika kalau kaki duluan. Keluar, dibuka. Secara teknis medisnya saya kurang tahu, tapi itu kata dokter. Kalau kaki kiri yang masuk duluan lebih sehat daripada kaki kanan duluan. Dan yang paling simpelnya lagi, kalau kita ngikutin titahnya Nabi, itu pasti baik buat kita. Nabi itu nggak senyong-nyong, secekot, konyong-konyong, sekonyong-konyong. Saya orang Sunda Bu, saya lahir di Bandung ya. Cuman bapak saya itu Jakarta. Terus sayanya kan lama di Inggris ya. Enggak. Saya jarang, tapi saya tuh suka bahasa Sunda karena istri saya orang Sunda, Panjalu, Ciamis. Bosi atau huras mentakna. Nah, karena saya tahu mau ningali gawang teh hayang ngadudut teh, hayang kilo. Istri saya Panjalu, Ciamis. Makanya saya belajar Sunda itu banyak dari istri saya. Waktu pertama saya nyuruh mertua saya tidur juga, mama pilih badai HS di payung. Ada bicarakan aja. Ternyata HS itu kasar. Makanya saya pelan-pelan cium bau leuwit. Wah, lucu-lucu bahasa Sunda tuh. Leleson, sereksek, wah, sereksek, anaul. Ya, jadi pokoknya yang pertama Bu, kalau pengen sehat ikuti pola Nabi ke toilet. Pola ke toilet. Kalau pipis sambil jongkok, buang air besar yang rapi, bersih. Itu jangan cuma sekedar pakai tisu, pakai air.
Kalau tidak ada pakai batu, tapi batu yang kecil, jangan pakai batu kali, berat. Ibu pakai batu bata, jangan ya. Pakai batu yang bersih. Kalau nggak ada batu, kalau nggak ada air, selama masih ada air, usahakan wudhu juga harus pakai air. Ibu pernah umroh, ketika umroh ibu sholat di pesawat misalkan, kan nggak sempurna kadang ibu wudhunya atau kemudian sholatnya, maka boleh nanti dikodok lagi ketika udah ada di luar waktu, udah turun dari pesawat. Jadi banyakin istighfar aja. Dan kita minta sama Allah supaya kita terus diberikan kesadaran untuk ngikutin Rasul. Saya tuh simpel, kadang di kajian tuh saya nggak ngejar ibu-ibu paham. Yang penting ibu bahagia dalam kajian. Urusan paham nggak banget, urusan Allah. Gimana? Oh, mau yang gimana bu? Kalau inget, kalau nggak inget, oh kebeletnya. Oh iya. Kalau di toilet ya tadi bu ya, ketika di toilet itu kan sama sekali nggak boleh mengingat itu ya. Nah kalau di luarnya aja nanti. Jadi kalau di luarnya baru aja bilang istighfarnya. Perbanyak istighfarnya begitu di luar. Kalau di dalam itu kita pokoknya di toilet itu seburuk-buruknya tempat. Dan nggak boleh lama-lama. Ibu di toilet sambil tiktokan dulu. Ibu di toilet sambil nyetrika misalkan nggak boleh. Jadi kalau udah di toilet, mau sikat gigi, mandi, sampoan, set langsung keluar. Karena tidak baik ketika, apalagi ibu ngerasa, saya punya ide bisnis ini. Di toilet pas lagi buang air besar, sambil ibu teh duduk, wah ada ide. Jadi jangan-jangan ini idenya dari setan. Karena tempat yang paling disenengin sama setan itu salah satunya adalah Saya kira begitu keluar langsung istighfar aja ya. Masya Allah. Mami dapat hadiah nggak tadi? Udah. Ya. Satu sebentar ada sesepuh ABB. Oh, Masya Allah. Umi Sambas, Umi Iva Sambas. Masya Allah. Beliau terkenal dengan Ibu Beas. Apa itu Ibu Beas? Ibu Beas. Ibu Beas. Ibu Beas. Ibu Beas itu beras. Cek. Saya memanggil beliau Ibu Beas karena setiap tahun apa yang beliau makan dengan keluarga itu diberikan kepada para duafa kami. Sampai suaminya meninggal pun tetap dan beramanah. Saya memanggilnya Ibu Beas seperti itu. Masya Allah, tepuk tangan buat Ibu Sambas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 2 bulan lagi saya udah kepala 8. Masya Allah, kelihatan masih 40. Aduh. Trendy banget Mami. Jadi ini ada beberapa hal yang saya tanya, tapi intinya satu. Iya, Bu. Pertama, bahwa koridor umur umat Muhammad adalah antara 60 sampai 70. Iya. Saya pernah baca ya, biasa kalau sekarang kan HP ya, bahwa pada saat umur 70 itu kita dicintai oleh penduduk langit yaitu malaikat. Kemudian ketika umur 80 hanya dicatat amal baiknya saja dan tidak dicatat amal buruknya. Kemudian ketika 90 kita dapat memberi syafaat. Nah, terus terang aja kalau kita ngomong begitu aja ya tanpa dasar kan asbun. Nah, apakah Bapak bisa Bapak Ananda ya? Cucu. Ya, Ananda. Apakah bisa memberikan dasarnya? Apakah ada hadisnya atau ada Al-Qur'annya? Kemudian, 2, mengapa salah satu tanda husnul khotimah itu sakit perut? Apa? Sakit Sakit perut? perut. Oh. Itu. Kemudian bagaimana kalau yang kidal? Dia selalu menggunakan tangan kiri, Oh, atau tidak. tangan juga yang bermasalah kayak habis kecelakaan ya. Itu tangan kanannya agak kurang berfungsi. Jadi selalu tangan kiri, tapi kalau saya tangga dengan tangan kanan. Nah, begitu Pak Ustaz. Barakallahu, tepuk tangan. Warahmatullahi wabarakatuh.
Hebat, ini Masya Allah usia 80 masih sehat, masih jajak waringkas. Masya Allah. Nih, kita doakan nih, boleh masing-masing. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga mami dia. Yang pertama, usia umatnya Rasulullah Muhammad SAW itu, kata Rasulullah Muhammad SAW, itu tidak akan jauh dari usiaku. Maka usianya umatnya Rasul itu di atas usia sekitar 63 ke atas. Itu sekitar itulah usia umatku. Imam Al-Ghazali rahimahullah pernah menyampaikan, kalau rata-rata usia, saya nggak apa-apa ya ibu ya, mami ya, saya jelasin ininya dulu ya. Imam Al-Ghazali itu pernah menyampaikan bahwa rata-rata hidup manusia itu sekitar 60 tahun. Seandainya rata-rata hidup manusia itu sekitar 60 tahun, dan setiap harinya manusia itu misalkan tidur 8 jam, maka manusia itu tidur selama 20 tahun. Kalau usianya 60 tahun, dipakai tidur setiap harinya 8 jam, maka tidurnya selama 20 tahun. Selama 60 tahun. Nah, kemudian apa maksudnya kan? Bahwa yang jadi permasalahan, masalah umur ini makanya disebutnya kalau misalkan lagi ulang tahun, mami nanti misalkan ulang tahun 2 bulan lagi, maka ada istilah Barakallahu fi. Semoga Allah memberikan keberkahan dari umurnya. Jadi umurnya semakin bertambah kebermanfaatan. Makanya yang pertama kata Rasulullah Muhammad SAW, siapa manusia yang paling bahagia? Satu, orang yang panjang usianya. Jadi orang yang panjang usianya, ini orang yang paling bahagia. Tapi yang kedua, dalam satu konteks hadisnya, siapa orang yang berbahagia? Orang yang paling panjang usianya. Yang kedua, dan diberikan kenikmatan al-inabah. Apa itu al-inabah? Taubah. Jadi kayak, mohon maaf ya, mami usia mau 80 masih seneng kajian, itu orang yang paling bahagia yang ada di muka bumi. Masya Allah. Bahkan masih bisa memberikan kebaikan dengan beas dengan beasnya. Beas itu beras. Masya Allah. Jadi mami suka berbagi beras 1000 duafa, 1 ton, 1 kilo canepi kakopo. 1 ton setiap tahun. Masya Allah. Alhamdulillah, doain ya. Ini bukan jadi, kata mereka takutnya jadi ria. Bukan, kebaikan itu harus sering diinformasikan supaya orang termotivasi. Makanya tadi mami pakai handphone, kajian, boleh nggak? Boleh, kalau diniatkan pengen ngajak dan menginformasikan teman-temannya supaya ikut kajian, boleh. Kata Rasulullah Muhammad SAW, siapa yang berbangga-bangga dengan kebaikannya dan merasa bersedih dengan kemaksiatannya, maka dia orang yang beriman. Jadi siapa yang berbahagia dengan kebaikannya dan merasa sedih dengan kemaksiatannya, maka dia orang yang beriman. Jadi mami, yang pertama tadi itu saya sampaikan dulu masalah umur, usia. Manusia itu waktunya terbatas, maka kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, Rasulullah SAW mengatakan 5 hal sebelum 5 hal, hati-hati. Sababaka qobla haromika, manfaatkan masa mudamu sebelum datang masa tua. Yang kedua, manfaatin benar sihataka wasaqo, manfaatkan sehatmu sebelum walginaka qobla fakrika, manfaatkan kayamu sebelum. Yang keempat, dan manfaatkan waktu luangmu sebelum waktu sibuk atau sempitmu. Yang terakhir, wahayataka qobla harumika, manfaatkan waktu hidupmu sebelum mati. Secara dalil yang kemudian menyebutkan atau informasi yang menyebutkan 70 itu ada ini, 80 ada ini, 90 ada ini,
Terus terang saya sih belum pernah mencoba mendalami ya Mami ya. Tapi suatu saat saya janji, saya cari nanti dalilnya. Kalaupun saya ada yang tahu, tapi kalau cuma selewat saya nggak berani menyampaikan. Saya khawatirnya jadi salah. Biar saya cross check dulu, nanti saya sampaikan ke Mami. Atau suatu saat nanti di WhatsApp ke Teh Popi ya, ke Teh Popi yang tentang kalau 70 itu keutamaannya apa, 80 apa, 90 apa. Kayak gitu ya Mami. Terus yang kedua tentang kiri, orang yang kidal. Selama ini saya menemukan bahwa kata guru saya, ketika kita diberikan syariat itu pasti tidak akan memberatkan bagi hambanya, bagi siapapun tidak akan memberatkan. Ila kecuali yang diberikan rukhsah keringanan. Seperti apa? Satu, ketika misalkan, makanya makan pakai tangan kanan itu bahasanya sunnah bukan wajib. Karena bisa jadi, mohon maaf, ada orang yang gak punya tangan kanan. Bisa jadi tangan kanannya patah atau bahkan gak punya tangan dua-duanya. Misalkan kakak saya itu kan kakak aku Mami disabilitas, tangannya kecil, kakinya kecil. Beliau itu sangat juga jadi wasilah hidayah buat saya, karena beliau tuh sepanjang hidupnya nggak pernah mengeluh. Kalau kemana-mana itu beliau guling-guling. Jadi ibu saya itu sabar banget ngurus beliau, sampai sekarang usianya udah sekitar mau 50 tahun. Ya, usianya udah kakak saya. Jadi ibu saya udah tua banget. Doain ibu saya sehat ya. Kalau bapak saya itu qadarullah baru kemarin sudah kena glaukoma, jadi buta. Allah ambil penglihatan. Tapi saya sedikit kasih hidayah ini Bu ya, cerita dari ayah saya. Karena kebetulan beliau nggak ada di sini, saya boleh cerita. Ayah saya begitu buta, tidak mengurangi semangatnya ke masjid. Jadi bapak saya memang dulunya pernah, mohon maaf, pernah dikejawen, pernah ini, masih jauh dari Allah. Kemudian beliau mendapatkan hidayah bersama saya, kemudian kita berubah. Qadarullah beberapa tahun ini matanya bermasalah. Kita udah operasi, tetap ternyata nggak bisa ngelihat. Suatu saat beliau pernah sekali itu ke masjid subuh ngeraba tembok. Saya dikasih tahu sama tetangga saya, karena saya beda rumah. Bapak saya tanya, Bapak, kan lagi Bapak tuh, maksudnya Bapak udah buta, sakit, Allah ambil penglihatan Bapak dapat keringanan buat sholat di rumah. Karena ada sesuatu yang menghalangi Bapak untuk ibadah ke masjid. Kata Bapak saya jawabnya gini, kan karena orang Betawi ya Bu ya, dia bilang, lah kan gua dulu kagak pernah ke masjid, masa pas gua tobat gua diambil matanya, mudah-mudahan ini jadi pengorbanan gua di hadapan Allah. Saya dapat di hadapan Allah. Jadi situ saya alhamdulillah dapat keluarga, ibu itu keluarga alhamdulillah baik. Ibu saya tuh masya Allah baik. Kakek saya itu dulu ketua MUI di Cianjur. Jadi keluarga memang secara dari ibu itu agamis. Jadi alhamdulillah ya, saya mah nakal karena lingkungan. Jadi kadang ada anak muda yang nakalnya nggak di rumah tapi di luar. Itu saya satunya saya. Dan ibu terus saja doain, karena ibu saya tuh nggak pernah berhenti ngedoain saya. Nggak pernah berhenti. Tahajud tuh doanya itu. Doanya ibu bisa pakai doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Robbi habli minas. Kalau anak lagi tidur, itu ibu bisa usap dengan membaca Al-Fatihah. Alhamdulillah. Dan kecup ubun-ubunnya ini ya, atas. Kalau bisa didoain di situ didoain. Robbi habli minas. Nantilah kita kapan-kapan bahas nanti. Nah, tentang kidal, kalau yang kidal selama sebenarnya syariat itu tidak memberatkan, karena sebenarnya masih bisa fungsi tangannya. Selama masih bisa fungsi, maka manfaatkan. Tetap sesuai syariat. Jangan mengukur pakai nafsu. Saya kidal, jadi saya makannya pakai kiri. Nah, dibiasakan, karena Nabi ngajaknya kita makan pakai kanan.
Kecuali kayak mami tadi misalkan tangannya sakit, pergelangan tangannya. Ketika sakit maka ada keringanan. Ya, keringanan diperbolehkan, gak usah dipaksain. Daripada nanti jadi mudorot, jadi sakit, maka silakan. Makanya kayak wudhu. Wudhu itu kalau misalkan terlalu dingin pun ada keringanan. Sholat juga ada keringanan kan. Ibu maksain ketika sholat misalkan ibu gak kuat berdiri, maka bisa di kursi. Kalau nggak bisa di kursi, bisa sambil tiduran berbalik. Makanya kayak kalau di rumah sakit dah lemes banget, dah saya tidur. Saya punya kebiasaan, tapi saya nggak ngajak ibu sama ya. Saya cuma punya pikiran gitu. Saya tuh kalau sakit di Bandung, saya bukan lagi promosi rumah sakit. Cuman saya tuh selalu bilang sama istri saya, sesakit-sakitnya Handi Bot ini cuma pengen dirawat di rumah sakit Islam. Mau di rumah sakit Al-Islam, mau di rumah sakit Muhammadiyah, yang penting saya di rumah sakit Islam. Karena saya tahu, saya pengen meninggal itu sampai tetap mendengar lantunan ayat Quran. Karena kalau di Al-Islam misalkan, saya selalu mendengar lantunan ayat Quran. Tapi Ustaz, itu kan lebih canggih yang sebelah sini. Saya lebih yakin kekuasaan dari Allah. Saya itu sih ya. Tapi kalau ibu berbeda kan nggak apa-apa ya. Tapi saya mah sukanya begitu. Makanya ada doa Nabi. Nabi itu ngajarin kita doa. Doanya gini. Allahumma, saya sering baca ini. Allahumma aghnini bil ilmi. Ya Allah, perkaya saya dengan ilmu. Jadi sebelum kita kaya harta, kita tuh kaya ilmu dulu. Karena kalau kita kaya harta tapi nggak kaya ilmu, nanti kayanya kita itu sombong. Kayanya kita nggak manfaat. Tapi kalau kayanya kita dengan ilmu, makin tambah banyak harta, itu makin sering kita pengen berbagi sama orang. Loh, jangankan banyak harta, loh sedikit aja kita udah berbagi. Apalagi kalau banyak harta. Wa aknini bil ilmi, wa akrimni bit taqwa. Dan tolong muliakan saya dengan ketakwaan aja ya Allah. Jangan dengan yang lain, tapi dengan ketakwaan kepadamu. Karena bisa jadi kita dianggap hina sama seseorang, tapi dianggap mulia sama Allah. Pengen gak kayak gitu? Benar, atau pengen dianggap bagus sama makhluk, sama Allah bagus juga? Pengen juga kan? Kita kan senengnya pengennya yang bagus-bagus ya. Tapi kalaupun kita dianggap hina oleh seseorang, nggak apa-apa. Yang penting kita mulia di hadapan. Wa akrimni bit taqwa, wa jamilni bil afiyah. Dan berikan keindahan kepada saya dengan kesehatan. Karena kalau kita sehat, ibadahnya bisa maksimal nggak? Ibu sehat bisa datang ke sini, bisa kemudian berupaya, kemudian sholat karena sehat. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira. Ada yang mau nanya lagi? Satu Ibu lagi. sehat kan, nanti kita bisa ngobrol lagi. Yang dari Lembang katanya Gimana, Ustaz. Oh, yang kidal? Apa? Oh, kalau yang meninggalnya sakit perut. Syahid itu beberapa. Dikatakan syahid yang pertama kalau meninggal tertimpa bangunan. Kedua, kalau tenggelam. Ya, kalau yang ketiga terkena penyakit yang ada di perut. Jadi ini secara detailnya saya kurang paham. Tapi yang jelas Nabi itu menyampaikan ketika kita terkena penyakit yang ada di perut. Bisa jadi mungkin usus, GERD. GERD itu kan asam lambung yang naik bukan sih? Itu ya Bu ya? Bukan jantung kan? Ini saya cerita Bu, terkait masalah meninggal di perut ya. Saya punya tim Bu, Mama. Tim saya itu yang sering nganter saya ke sana kemari. Tim saya ini baru berhenti narkoba, baru berhenti mabuk. Akhirnya dia mau ngebakti, berbakti sama saya supaya nganter-nganter saya dakwah. Singkat cerita, suatu saat saya minta dia menyiapkan dakwah saya di siang hari di kompleks saya. Akhirnya dia siapin. Setelah siap, jam 11 siang, tiba-tiba dia pusing. Dia pulang ke rumah, ternyata kemungkinan asam lambungnya naik. Dari rumah ke rumah sakit UKM di Kabupaten Bandung, itu nggak ada kalimat yang keluar kecuali kalimat La ilaha illallah. Dan meninggalnya di parkiran
rumah sakit. Jadi sama sekali nggak merepotkan. Saya kemudian mengunjungi, karena saya harus tausiah dulu. Jadi bayangin, saya tausiah, teman tim saya meninggal. Aduh, saya buru-buru beresin. Di sini tausiah syukuran lahiran, teman saya meninggal. Akhirnya saya buru-buru beres. Dari situ saya ke teman saya, tim saya. Begitu saya lihat jenazahnya, ada senyum yang indah di wajah. Indah, wajahnya bersih. Dan saya kemudian ketemu sama ibunya. Ibunya meluk saya. Ustaz, makasih. AA disuruh sama saya kerja di bank lagi atau di leasing, gak mau. Katanya pengen sampai meninggal nemenin Ustaz Bodi. Jadi Masya Allah. Jadi bukan hanya sekedar penyakit perutnya, tapi juga tentang hidup dan motivasi hidupnya. Selama ini dipakai untuk apa? Kita kalau selama ini sering ke kajian, insya Allah Allah mudahkan kalimat kita. Saya kasih tahu cara talqin ketika kita mau meninggal. Talqin itu nggak harus sering-sering. Ibu misalkan lagi menghadapi seseorang yang sedang sakit dan memang sudah waktunya, misalkan bukan waktunya, kan kita nggak tahu waktu meninggalnya kapan. Cuman kalau mau talqin itu nggak usah terus-terusan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi cukup sekali itu. La ilaha illallah. Ketika dia berhasil ngikutin, maka udah cukup. Kalau dia ngomong yang lain lagi, misalkan ketika dia udah bilang la ilaha illallah, dia bilang itu balong, misalkan, maka talqin lagi. La ilaha illallah. Semua kalimat yang kalau dia bantah dengan kalimat duniawi yang lain, hadirkan itu supaya nggak berat, karena dia berat itu. Arwah kita, ruh kita ini berat untuk kemudian mengucapkan. Perangnya sama siapa? Iblis. Saya belum tahu seberat apa karena belum ngalamin. Mungkin ibu-ibu bisa duluan. Di sini ada yang duluan, saya belakangan gitu. Atau sebaliknya bisa jadi kan? Bisa jadi saya belakangan, ibu-ibu duluan. Sama ya. Karena kematian ini kita nggak tahu kapan. Tapi yang jelas kata Nabi Muhammad SAW, lisan itu berat. Sakratul maut itu seperti rasanya seperti ditusuk 1000 pedang. Ini nggak kebayang sakitnya kayak Allah bisa. Maka gimana cara meringankan sakratul maut itu? Biasakan diri ini berkorban untuk senantiasa berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Capek kajian tuh bukan ngantuk, lapar, tapi perjuangan ini akan anak cucu keturunan mereka, keturunan yang solih dan solihah. Rabbi habli minas solihin. Saya sekali, ibu-ibu sekali, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Fil barakati al-Fatihah. Ya, kedua ya, Jazakumullah khair buat MHABD di Kota Healing. Ibu, makasih banyak Mama ya, sehat selalu. Dan juga Teh Popon, makasih banyak. Semua yang sudah hadir, makasih banyak. Semoga sehat selalu. Mama atas segala kesannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimoni, dan mari kita tanyakan mengenai tanggapannya tentang acara hari ini. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah ya. Pertama senang banget bisa pertama kali ke tepi Kota Healing ini. Dan di luar ekspektasi karena tempatnya ternyata enak dan nyaman juga. Yang berikutnya memang tadinya mikirnya mungkin nggak terlalu banyak karena siang hari. Ternyata Alhamdulillah antusias dari ibu-ibunya juga luar biasa. Dari teman-teman MHABD ya, Masya Allah. Dan banyak ketemu dengan mami-mami yang juga meskipun usianya sudah di atas 50 tapi tetap semangat bermajlis ilmu. Itu satu hal yang
luar biasa, terutama bagi saya yang anak muda untuk semangat bermajelis ilmu sih, ngeliat yang kayak gini, insya Allah, alhamdulillah. Lalu tanggapan Ustadz nih Ustadz, kan biasanya kajian ini diadakan di masjid, lalu tanggapan Ustadz kalau kajian ini diadakan di tempat wisata ini bagaimana sih Ustadz? Karena hal yang baru ya, karena nilai kebaikan itu bisa dilakukan di mana saja. Kalau di masjid mungkin bisa jadi ada saudari-saudari kita, ibu-ibu yang masih malu buat ke masjid atau belum dihijab. Kalau di tempat wisata biasanya lebih luas lah ya, ibu-ibu yang masih belum 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 belajar jadi lebih baik, pengen jadi lebih baiknya, jadi nggak kagok ya kalau kata Sundanya, sehingga akhirnya lebih bisa merangkul lebih luas gitu, masyarakat lebih luas, terutama yang biasanya nggak ke masjid, jadi bisa menikmati kajian juga, alhamdulillah. Jadi ini buat buat MT yang lain juga bisa jadi satu terobosan, karena ada program yang justru bukan sekedar kajian, tapi tadi bisa menikmati keindahan-keindahan dari tempat yang jadikan tempat kajian tadi. Bahkan kita bisa jadi lebih santai ya, karena nggak terlalu ini. Cuman bukan berarti juga menghilangkan apa-apa yang kajian ada di masjid misalkan. Memang sebaik-baiknya kajian ya di masjid, ketika kita bermajelis ilmu. Namun ketika dilakukan di tempat yang lain pun ini menjadi satu strategi dakwah untuk kemudian bisa lebih merangkul lebih luas lagi masyarakat, insya Allah. Lalu kalau boleh tahu nih Ustadz, mengenai konsep eh, mencintai Rasulullah dan Allah itu bagaimana sih Ustadz? Jadi Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam Al-Qur'an, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'un. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Jadi ketika kita ingin mencintai Allah, jelas kita harus mengikuti role model yang udah sukses duluan, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Jadi bagaimana kemudian kita bisa mencintai Allah? Ya mengikuti Rasulullah SAW dari apa yang dilakukan, mulai dari bangun tidur sampai tidurnya lagi, dari apa yang dipikirkan, dari apa yang diperjuangkan, dan bagaimana yang dirasakan oleh Rasulullah SAW. Nah ini bisa kemudian kita ikuti dengan cara kita melaksanakan apa-apa yang kemudian menjadi sunnah Rasulullah SAW. Sunnah Nabi Muhammad SAW ini bisa kita jalankan dalam aktivitas kita sehari-hari, baik sebagai seorang pelajar, sebagai seorang mahasiswa, sebagai seorang pekerja, atau ibu rumah tangga, dan lebih luas lagi. Mengaplikasikan nilai-nilai inilah yang kemudian menjadikan kita makin besar kecintaan kita kepada Allah, karena ada pengharapan yang lebih besar kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk selebihnya, bagaimana untuk kemudian kita makin mencintai Allah, ya terutama kita diajak untuk berhusnuzon kepada Allah, berprasangka baik sama Allah, yang menghadirkan ya positif thinking kita sama Allah ya. Jadi kita lebih ringan menjalani kehidupan ini, karena segala sesuatunya sudah menjadi pemberian yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Makin banyak mengingat nikmat yang diberikan oleh Allah, makin mudah kita mencintai Allah. Sama seperti kita kepada makhluk, semakin kita mengetahui kebaikan dia kepada kita, maka kita juga akan makin cinta kepada dia. Lalu ada nggak nih pesan dan kesan untuk para jemaat yang hadir hari ini, dan untuk generasi muda ada nggak Ustaz? Yang paling pertama untuk MHABD mungkin ya, mudah-mudahan senantiasa diberikan keistiqomahan sama Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan segala urusannya. Untuk kajian pada hari ini semoga mendapatkan apa yang kemudian ditargetkan ya. Salah satunya adalah kebahagiaan yang dilalui secara bersama-sama. Semoga jadi satu momen yang tidak terlupakan dan bisa menjadi jalan utama untuk kemudian membuka kepada gerbang ketaatan. Dan sama anak muda yang lainnya nggak boleh kalah sama para ibu ya, tentunya dalam mencari ilmu, semangat mencari ilmunya semoga senantiasa diberikan ke hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendatangi majelis ilmu, dan yang paling terpenting anak muda bisa melakukan perubahan-perubahan yang terbaik insyaallah bagi bangsa. Ya, terima kasih Ustaz Sama-sama. atas waktunya. Sehat Barakallah. selalu. Sama-sama Teh. Ya, saat ini saya sedang bersama dengan Ibu Ana dari MHABD ya, Ibu. Boleh jelaskan sedikit Ibu mengenai acara hari ini itu bagaimana, Bu? Mohon izin, sebetulnya yang banyak berperan itu tentunya adalah komunitas kami, Mimbar Hiburan Amal Bagi Duafa, dan seperti yang disampaikan oleh Ustadz Boni, bahwa kita berada di tepi kota healing. Nah, ini yang lebih istimewa lagi adalah salah satu dari anggota kami, yaitu Pak Ferry beserta tentu keluarga. Keragaman di sini betul-betul dilaksanakan. Lakum dinukum waliyadin. Kebetulan Pak Ferry adalah orang tua murid saya. Waktu saya mengajar, saya seorang guru. Nah, jadi saya mengucapkan terima kasih kepada ketua tetap
dari panitia MHABD, Bapak Aji S. Saputra, kemudian juga kepada Ketua Yayasan, Ibu Kusmeni, kemudian tak lupa juga kepada ketua yang akan datang yang ke-35, Ibu Listeti, dan peran-peran yang luar biasa. Di sini tidak ada betul-betul menyatu ya, bagaimana Ibu Titin yang begitu sigapnya, kemudian juga saya tak bisa sebutkan satu persatu. Mereka berjuang bersama dan 35 tahun itu bukan sebentar. Kami sangat nyaman berada di sini. Diteruskan dengan regenerasinya. Ada Bu Popi, kemudian juga ada anak-anak kami. Dan teristimewa juga ini diantaranya diberikan kepada perwakilan penggali kuburan. Kemudian seperti yang tadi saya sampaikan di awalnya itu adalah di saat Kota Bandung mendapatkan Adipura. Nah jadi semoga semua semangat ini bukan ria tetapi kami jalinan trust ya kepercayaan kami hanya menghantarkan, membagikan dan tentu ini berkat perencanaan yang baik Allah senantiasa meridhoi. Amin. Lalu Ibu nih kan acara tema pengajian ini tuh pengajian sambil wisata. Nah ini boleh jelaskan tentang ini Bu? Pengajian sambil wisata. Justru di sini kita mohon maaf, kalau di suku Padang menyampaikan alam tak kambang jadi guru. Itu artinya adalah kita belajar dari alam. Jadi di tempat wisata ini, bagaimana kita memahami kata-kata dari Ustadz saat kita mendengar. Beliau memberikan rangkaian kata bermakna. Sementara angin yang begitu semeriwing, nah itu kita rasakan dan tentunya juga ini adalah satu hal yang sangat istimewa buat kita ya. Jadi kita menikmati bagaimana kuasa Allah dengan segala alamnya yang sangat luar biasa. Setelah itu tentu ini tidak terbatas oleh usia. Saya melihat anak-anak, ibu-ibu, kemudian setelah itu anak-anaknya berwisata. Nah jadi terima kasih untuk Pak Ferry. Luar biasa, cemerlang Anda. Menggait kami, keragaman ada di sini. Tempat ini penuh barokah karena selalu didoakan. Nah, lakum dinukum waliyadin. Agamamu, agamamu, agamaku, agamamu. Agamaku, agama. Lakum dinukum waliyadin. Agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Tentu kita mengharap husnul khotimah. Sekali lagi mengucapkan terima kasih juga untuk harmoni yang senantiasa setia bersama MHABD. Mimbar hiburan amal bagi duafa. Lalu Ibu terakhir nih Bu, agenda kajian seperti ini ke depannya bakal diadakan lagi nggak Bu? Saya kira peluang yang sangat bagus sudah dibuka oleh Pak Ferry beserta keluarga. Nah, mengapa tidak? Harus selalu diadakan. 12 Oktober bersama IWAPI, Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia. Dan itu salah satu dari peserta dari MHABD. Justru yang sangat berperan. Saya tidak perlu menyebutkan latar belakang pendidikannya. Karena di sini tidak ada seperti itu. Semua yang mau bekerja keras, semua yang mempunyai kepedulian, siapapun dia, kami raih, kita bersama, dan tidak ada siapa yang berjasa ataupun aku jasanya begini, tidak ada. Terima kasih untuk Kang Aji, sehat selalu. Kenapa? Karena Kang Aji adalah sebagai pemrakarsa yang luar biasa. Pemikiran Anda jauh ke depan. Kemudian dikelilingi oleh ibu-ibu ya. Nah, jadi semua yang diputuskan itu adalah hasil keputusan rapat. Kemudian juga yang saya banggakan itu adalah setelah kita kegiatan, berarti persiapannya 1 tahun.
Setelah kita mengadakan satu kegiatan, kita evaluasi. Di situ langsung bermaaf-maafan, di situ pula kita langsung memilih ketua selanjutnya di tahun mendatang. Barang siapa yang punya sasaran, aku ingin menjadi ketua, ataupun apapun itu, di sini saya tidak temukan. Tidak temukan dan tidak pernah bisa ada yang menolak. Karena dalam kebersamaan yang hebat. Lillahi ta'ala. Ya.